Halo para sobat fisika, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal TKA ya. Semoga soal ini keluar karena sesuai dengan kisi-kisi TKA tahun 2025 ya. Nomor 1, bola yang bermassa 200 gram menumpuk dinding vertikal dengan laju 20 meter per sekon, arah vektor kecepatan tegak lurus dinding. Saat setelah bola itu menumpuk dinding berbalik arah dengan laju 10 meter per sekon, dinding memberikan gaya pada bola dalam selang waktu 0,01 sekon. Gaya yang bekerja pada dinding karena tertumpuk bola adalah berapa? Oke, kita jawab. Diketahui kecepatan bola sebelum menumpuk dinding 20, setelah menumpuk adalah 10. Kenapa? Ini kok tandanya min? Tanda min ini menunjukkan berbalik arah ya. Kemudian masanya 200 gram berarti 0,2 kg. Nah ini saya gambarkan begini ya. Bola mula-mula bergerak kanan, menumpuk dinding, kemudian mantul. Jadi kecepatan sebelum menumpuk V, setelah mantul V aksen gitu ya. Jadi di sini min itu karena memang arah kecepatan awal dengan setelah tumbukan itu berlawanan. Nah, impuls itu konsepnya adalah sama dengan perubahan momentum. Jadi, impuls kalau kita uraikan adalah hasil kali antara gaya dengan selang waktu lamanya gaya bekerja. Delta P itu berarti massa dikalikan perubahan kecepatan. Nah, perubahan kecepatan itu berarti kecepatan setelah tumbukan dengan sebelum tumbukan. Nah, ini yang ditanyakan gaya ya, gaya yang diberikan dinding pada bola begitu. Nah, jadi kalau begitu kita masukkan aja delta T-nya 0,01, kemudian masanya 0,2. Nah, V aksen min 10 dikurangi V-nya 20. Jadi ini min 30. Nah, ini saya kalikan ya. Berarti kalau itu hasilnya berapa ini ya? F-nya berarti min 600 Newton. Tanda min ini menunjukkan bahwa ini gaya aksi reaksi ya. Kalau bola memberikan gaya pada dinding, dinding memberikan gaya reaksi pada bola. Nah, oleh sebab itu tandanya minus karena gaya aksi dengan reaksi selalu berlawanan. Jadi nilainya adalah 600 Newton. Jawaban yang tepat adalah D. Nomor 2, gaya F yang bekerja pada benda bermassa 1,5 kg sebagai fungsi waktu T ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Jika benda mula-mula dari keadaan diam, maka pada T5 skor laju benda adalah berapa? Oke, kita jawab. Kita memakai konsep impuls ya. Impuls itu sama aja dengan perubahan momentum. Padahal impuls itu F dikalikan delta T, delta P berarti M kali delta V. Perhatikan baik-baik ini diagram gaya melawan waktu. Padahal kalau kita kalikan gaya dengan waktu itu adalah impuls. Jadi kalau diagramnya FT, impuls itu kita bisa mencarinya, bisa menghitungnya dengan menghitung luas daerah di bawah kurva. Jadi luas apa ini? Jelas trapesium ya. Jadi F delta T itu kita ganti luas trapesium. Nah, delta V itu VT kurangi VO. Luas trapesium setengah, dua sisi sejajar kita jumlahkan. Setengah, ini alasnya berapa? 5 ya. Kemudian yang ini kan 2 ya. Jadi 5 tambah 2, tingginya 9. Nah, ini luas trapesium. Kemudian yang sebelah kanan, ini M-nya kan 1,5 ya, 1,5. Sedangkan VT-nya ini ditanyakan VO-nya mula-mula dari keadaan diam. Jadi VO-nya diisi 0. Nah, duanya kita coret aja ini ya. Jadi kalau begitu hasilnya berapa ini? Ini kan 7 kali 9, ini 3 kali VT. Berarti VT-nya dapat 21 meter per sekon. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Nomor 3, benda A masanya 2 kg bergerak berlawanan dengan benda B masanya 4 kg dengan kecepatan masing-masing diketahui di bidang datar licin. Kemudian kedua benda itu bertumbukan sentral lurus secara tidak lenting sama sekali. Setelah terjadi tumbukan, energi kinetik sistem yang hilang sebesar berapa? Ini tumbukannya tak lenting, itu artinya setelah tumbukan, keduanya itu bersatu bendanya terus kemudian bergerak bareng. Nah, menurut hukum kekalahan momentum, tumbukan apapun akan berlaku hukum ini. Sigma P sama dengan sigma P aksen. Momentum sebelum tumbukan harus sama dengan sesudahnya. Sebelum tumbukan, momentumnya adalah MAVA plus MPVB. Setelah tumbukan, MA plus MB kali V aksen. Perhatikan, masanya menyatu karena tumbukannya tak elastis atau tak lenting sama sekali. Jadi kecepatan setelah tumbukan sama yaitu V aksen. Oke, sekarang kita masukkan MA-nya 2, VA-nya 12, MB 4, VB-nya min 3. Kenapa min 3? Karena arahnya berlawanan dengan A. Ya, kalau dianggap yang kanan itu positif, yang ke kiri harus negatif. Jangan lupa kalau negatifnya nggak dipakai, berbahaya. Nah, MA plus MB, MA-nya 2, MB-nya 4, kali V aksen.
Jadi kalau kita hitung yang kiri ini kan 24 kurangi 12 ya, 2 tambah 4 6. Jadi V aksennya ketemu 2 meter per sekon. Inilah kecepatan kedua benda setelah tumbukan. Nah, kemudian kita hitung jumlah energi kinetik sebelum tumbukan, yaitu setengah MA VA kuadrat plus setengah MB VB kuadrat. Kita tinggal masukkan aja MA-nya 2, VA-nya 12, MB-nya 4, VB-nya 3. Kita hitung ya. Ini hasilnya adalah 144 ditambah 18. Jadi hasilnya berapa ini? 162 Joule. Oke. Nah, sekarang kita hitung setelah tumbukan. Sigma K aksen sama dengan setengah. Nah, ini masanya bersatu kan setelah tumbukan. Bergerak bareng. Jadi setengah MA plus MB masanya disatukan kali V aksen kuadrat. Nah, setengah MA plus MB 2 tambah 4. V aksen tadi 2 ketemunya. Ini hasilnya adalah 12 Joule. Lihatlah di sini sebelum tumbukan, jumlah energi kinetiknya itu 162 Joule. Setelahnya kan 12 Joule. Memang berkurang ini ya. Ada EK yang hilang. EK yang hilang berarti 162 dikurangi 12. Berarti hasilnya 150 Joule. Jadi jawaban yang tepat D. Nomor 4, benda A masanya 2 kg bergerak sama arah dengan benda B masanya 4 kg dengan kecepatan masing-masing 6 dan 3 di bidang datar licin. Kemudian kedua benda itu bertumbukan sentral lurus secara lenting sebagian dengan angka tumbukan setengah. Setelah terjadi tumbukan, kecepatan benda A adalah berapa? Oke, kita jawab. Ini gambarannya ya. Jadi benda A di belakang benda B. Jadi benda A itu lebih cepat dari B karena sama arah ya. Kalau benda A lebih lambat, tidak mungkin terjadi tumbukan. Oke, jumlah momentum sebelum dan sudahnya harus sama ya. Jadi sebelum tumbukan, momentum B sama A dijumlahkan. Setelah tumbukan, momentum A, B dijumlahkan ya. Seperti itu, jadi MA adalah 2, VA 6, MB 4, VB 3 kan tadi ya. Nah, MA 2, VA aksen plus MB 4, VB aksen. Jadi ini 12, 12, 24, 2 V aksen plus 4 VB aksen. Saya sebut aja persamaan 1. Kemudian dari E sama dengan min V aksen, min VB aksen, VA min VB, kita dapatkan persamaan yang kedua. Jadi E-nya adalah setengah, kemudian ini saya kalikan ke dalam min V aksen, min kali min plus VB aksen per 6 min 3. Nah, min 3 itu 3 ya, jadi 3 per 2 sama dengan min V aksen plus VB aksen. Persamaan ini bisa saya kalikan dengan 4. Tujuannya saya eliminasi VB aksennya. Saya kalikan 4. Kalau saya kalikan 4 berarti ini 6, ini min 4 V aksen, ini 4 VB aksen ya. Nah, ini saya sebut persamaan 2. Persamaan 1 saya sandingkan dengan persamaan 2 seperti ini. Kemudian saya eliminasi VB aksennya. Jadi ini 4 VB aksen, 4 VB aksen 0 nanti ya. Jadi ini 6 kurangi 24 min 18. Min 4 kurangi 2, min 6. Min 6 V aksen, berarti kalau begitu V aksennya ketemu 3 meter per sekon. Lihatlah di sini V aksen tandanya positif. Itu artinya setelah A menabrak B, maka A bergerak sama arah dengan arah semula, berarti ke kanan. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah A. Oke, soal ini bisa kita kerjakan dengan cara cepat, yaitu pakai trik the master. Jadi caranya begini. Hitung aja jumlah momentum sebelum tumbukan, yaitu MA, VA plus MB, VB. Sedangkan setelah tumbukan, ya biar dihitung yang bikin soal, gitu kan ya. MA 2, VA 6, MB 4, VB 3. Sebenarnya tadi sudah kita hitung 24 ya. Nah, terus kemudian jumlahkan masanya. MA plus MB. Berapa MA plus MB? Ya berarti 2 tambah 4, hasilnya adalah 6. Langsung kita masukkan rumus ini. V aksen itu sigma B per sigma M, 1 plus E min E VA. Jadi kalau ini V aksen, di sini VA. Kalau VB aksen, di sini VB ya. Jadi kalau begitu langsung sigma B-nya 24 per 6. Kemudian 1 plus E-nya kebetulan setengah. Jadi ini berlaku umum ya, mau E berapa aja boleh. Kemudian E-nya di sini setengah, VA-nya tadi 6. Jadi kalau begitu 24 bagi 6, 4. 4 kali 1 setengah, itu 6. 6 dikurangi 3. Jadi hasilnya adalah 3 meter per sekon. Sama seperti tadi ya, hasilnya 3 meter per sekon. Tapi ini kita tanpa substitusi eliminasi. Tapi kalau rumus ini sering digunakan ya akan terbiasa begitu ya. Oke, nomor 5. Grafik di bawah ini menunjukkan hubungan kecepatan dan waktu dari dua buah benda yang bertumbukan. Massa benda 2 lebih besar daripada massa benda 1. Dapat disimpulkan bahwa, nah perhatikan grafiknya ini hubungan antara V dengan waktu ya. Oke, perhatikan. Mula-mula benda 1
memiliki kecepatan 6. Ini benda satu dulu ya. Kemudian setelah tumbukan jadi -2, berarti dia berbalik arah. Setelah tumbukan berbalik arah. Kemudian benda yang kedua, lihatlah, pertama kecepatannya 1, setelah tumbukan kecepatannya jadi 3 gitu. Kalau kita menghitung angka tumbukannya atau koefisien restitusi, E sama dengan min dalam kurung V1 aksen min V2 aksen per V1 min V2, berarti ini masukkan aja V1 aksen kan min 2, V2 aksen adalah 3, V1 6, V2 adalah 1. Jadi ini hasilnya 1, karena ini 5 bagi 5 ya, 1. Kalau 1, I-nya 1 artinya apa? Tumbukannya lenting sempurna. Artinya jumlah energi kinetik sebelum tumbukan dengan sesudah itu pasti sama. Ini artinya lenting sempurna ya. Berlaku hukum kekalan energi kinetik. Jadi kalau begitu, yang benar adalah A ya. Nah, pernah bola elastis jatuh bebas dari ketinggian tertentu di atas lantai. Bola tersebut memantul berkali-kali di lantai. Jika tinggi pantulan yang kedua dan keempat masing-masing X meter dan Y meter, maka tinggi pantulan yang ketiga adalah berapa? Oke, saya gambarkan. Jadi ini pertama dijatuhkan pada ketinggian awal H0, kemudian tinggi pantulan pertama H1. Jadi nanti del gitu. Ini sebenarnya satu garis ya. Cuma saya gambar bukan satu garis. Sebenarnya ini satu garis del gitu ya. Oke, seperti itu. E secara umum dirumuskan akar Hn per Hn min 1. Dimana E itu adalah angka tumbukan. Jadi artinya kalau yang pembilangnya itu H1, yang bawah H0 gitu ya. Kalau yang atas H2, yang bawah H1. Kalau yang atas tinggi pantulan ketiga, maka yang bawah tinggi pantulan 2, H4, H3, dan seterusnya begitu. Nah, oke, sekarang kita ambil sebagian aja. Akar H3 per H2 pasti sama dengan H4 per H3. Jadi ini saya kuadrat kedua ruas, akarnya hilang, karena dikuadrat ya, kedua ruas. Lalu saya kalikan silang, H3 kuadrat sama dengan H2 kali H4. Berarti H3 kuadrat, H2 adalah X, sedangkan H4 adalah Y, berarti H3 adalah akar X kali Y meter. Itulah tinggi pantulan yang ketiga. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah E. Music is very easy and fun. Semoga bermanfaat.